Hai sahabat sanitarian dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan video IPAL Service. Semoga kalian yang lagi menonton video ini diberikan kesehatan selalu ya. Tim IPAL Service kali ini berada di Pulau Timor. Kita menuju Kota Soe TTS Nusa Tenggara Timur. Kita menuju ke Kota Soe, tepatnya di Rumah Sakit Muder Ignatia, untuk melihat IPAL yang kami bangun di sana. Jangan kemana-mana, simak terus sampai habis keseruan kami di Rumah Sakit Muder Ignatia ya guys. Salam sehat, salam lestari. Biar hitam begini, beta NTT. Senyum manis tuh pasti, Pasti dong. NTT. bikin lu mete. Jadi jangan heran lagi. Yes, tolong tanya. Dari mana sayang? Dari NTT. Nah, selamat sore sahabat sanitasi dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam lestari. Nah, siang hari ini saya sudah baru sampai dari salah satu kota di mana jaraknya 105 km kurang lebih dari kota Kupang, yaitu di mana TTS atau Kota Soe. Nah, saya hari ini menempuh dengan perjalanan darat dengan menggunakan mobil, yaitu dengan waktu 2,5 jam perjalanan dari Kupang sampai ke Kota Soe. Nah, kita akan berkunjung ke salah satu Fasiankes atau fasilitas layanan kesehatan di mana salah satu rumah sakit tersebut itu menggunakan IPAL dengan sistem AOP. Nah, selama ini teman-teman kita mengedukasikan bagaimana dengan sistem AOP, sistem advance oksidasi proses yang ada di salah satu rumah sakit Muder Ignatia. Nah, Soe, bagaimana kelanjutannya untuk kita lihat IPAL di salah satu rumah sakit Muder Ignatia. Kita lihat sama-sama, ikuti. Halo, selamat siang Empis. Selamat siang. Oke. Nah, sahabat sanitasi, sekarang saya sudah sampai di salah satu IPAL di Rumah Sakit Muder Ignatia Soe khususnya. Nah, di sini saya tidak sendiri dan saya ditemani oleh salah satu tenaga sanitasi yang ada di Rumah Sakit Soe atau khususnya di Rumah Sakit Muder Ignatia, lebih tepatnya. Sekarang saya dengan Wempi. Wempi ini adalah salah satu karyawan atau staf yang dipertanggungjawabkan oleh kepala rumah sakit, yaitu sebagai tenaga sanitasi atau untuk merawat, mengontrol, pengawasan untuk pengolahan limbah yang ada di rumah sakit. Nah, mungkin Wempis, selamat siang. Apa kabar Om Wempis? Kabar baik. Oke, luar biasa. Salam sehat ya Om Wempis ya. Nah, ini Om Wempis, kita sudah beberapa daerah yang kita sudah masuki ke teman-teman di sanitasi Nusantara khususnya nih KWMP. Jadi kita sistem biofilter kita sudah mengedukasi sistem IPAL. Nah, teman-teman Nusantara, sanitasi Nusantara itu ingin bertanya bagaimana dengan sistem pemasangan atau IPAL yang dengan sistem yang sangat beda, yaitu dengan AOP, advance oksidasi proses. Nah, selama ini kita menggunakan biofilter. Nah, mungkin nanti kita diskusi-diskusi sedikit. Kita akan masuk ke ruangan IPAL. Kita akan bertanya-tanya dengan Wempi, si operator IPAL-nya, bagaimana kelanjutannya. Ikuti saya.
Nah, sahabat sanitasi Nusantara dan sahabat sanitasi dimanapun Anda berada, sekarang kita sudah ada di wilayah IPAL atau biasanya kita sebut kondisi IPAL yang ada di Rumah Sakit Munder Ignatia Soe khususnya. Nah, ini Om Empis, Kak Empis, ini ingin tanya sedikit nih Om Empis. Di sini kan sudah berdiri berapa lama nih IPAL AOP di Rumah Sakit Munder Ignatia ya, Kak Empis ya? Sudah 3 tahun lebih. 3 Hampir tahun. 4 tahun. Ya, 4 tahun. Berarti Desember ini sudah menjalani 4 tahun ya? 4 tahun. Nah, puji Tuhan, Om Empis, Kak Empis, di sini kita selaku IPAL Service saat ini dihubungi oleh suster DT untuk maintenance. Nah, terkait dengan purna jual ini, komitmen kami dengan rumah sakit itu adalah maintenance. Terkait dengan after sales itu kami berkomitmen dengan rumah sakit. Berkaitan dengan IPAL, pasti kami akan berkunjung dan melihat IPAL di mana ada IPAL yang kami kerjakan. Nah, KWMP, ini nih KWMP, kami di sini beberapa teman-teman sanitasi Nusantara dimanapun berada itu, saya pernah ada pertanyaan, Kak, kapan-kapan selama ini di Flores, di Kota Kupang, bagaimana dengan Timor? Nah, Timor salah satunya kita akan ambil yang terdekat dari Kota Kupang, yaitu di Soe yang pernah kami pasang atau instalasikan di tahun 2019 atau tahun 2020 ya KWMP ya? Ya. Kita pasang IPAL sistem AOP di Rumah Sakit Munder Ignatia. Nah, mungkin KWMP bisa sedikit jelaskan sistemnya IPAL yang diolah untuk limbah, khususnya IPAL pengolahan limbah Rumah Sakit Soe itu seperti apa sih alurnya dan sistemnya? Mungkin yang seperti KWMP yang pahami. Nah, untuk Rumah Sakit Munder Ignatia dia punya alur Ya, limbah. Kalau untuk kantin punya, dia sistemnya pengolahan lemak, pisahan lemak. ya betul sekali. Dengan penggunaan gas trap ya? Ya, Ya, penggunaan gas trap. betul. Nah, kalau untuk gedung yang utama, gedung besar, di dalam itu ada lab, semacam lab, habis rawat inap, rawat nginap, PK. VK. Itu diolah jadi satu di dalam, masuk ke dalam bak awal atau bak kontrol awal ya, Pak Wempi. Kalau untuk rawat nginap dengan VK, Ya, dia punya dipisahkan. Oke. Oke. Kalau lab punya, dia pisahkan juga. Oke. Berarti di sini sistemnya tetap sama konsepnya, yaitu dengan pemisahan karakteristik limbah yang kita olah, baru semua dari karakteristik limbah ini masuk ke dalam pretreatment awal di dalam wilayah IPAL. Ya, Betul sekali. Termasuk yang gedung baru ini laundry sama ruangan jenazah yang baru dibangun oleh Rumah Sakit Munder Ignatia adalah penambahan gedung. ya. Nah, itu kami kemarin mengerjakan untuk instalasi jaringan limbah dengan sistem treatment atau pemisahan seperti laundry, pemisahan bak, sistem pemisahan busa, sabun, pengendapan sabun itu kita buatkan instalasi, baru kita konekkan sesuai karakteristik kimia, fisik, sama biologisnya di treatment awal. Nah, sahabat sanitasi dimanapun Anda berada, di sini kami tetap dengan konsep atau sistem menjalankan SOP yaitu dengan pemisahan karakteristik limbah sesuai dengan aturan yang berlaku PMK nomor 7 tahun 2019, yaitu perlakuan pemisahan atau karakteristik limbah yang ada di Fasiankes. Nah, sahabat sanitasi dimanapun Anda berada, nah sistem AOP tidak beda dengan sistem biofilter, dengan sistem pemilahan atau pemisahan awal limbah yang sebelum kita olah. Nah, di sini di depan teman-teman sanitasi dimanapun Anda berada, di sini ada 3 tangki atau yang namanya pretreatment awal. Yang membedakan adalah karakteristik limbah yang kita pisahkan sebelum masuk ke dalam bak eklusasi. Nah, di sini ada 3 jaringan pipa, yaitu dengan sesuai karakteristik kimia, fisik, dan biologis. Yaitu dengan karakteristik kita pisahkan, baru disuplai atau ditransfer ke dalam bak eklusasi dengan sistem 6 tahapan. Nah, setelah itu ada yang namanya ditransfer sebelum masuk ke dalam WLC atau diolah dari sistem pengolahan AOP, Advanced Oxidation Process, kita transfer ke sistem biofilter, yaitu dengan anaerob, bukan aerob, anaerob lebih tepatnya.
Karena dengan sistem bakteri alami, dia akan memproses pengendapan atau mengurangi namanya CO2 BOD di dalam tangki biofilter yang ada di depan saya saat ini. Nah, setelah itu proses selanjutnya dia akan secara otomatis, secara elevasi masuk ke dalam WLC. Apa itu WLC? Nah, dengan sistem evakuasi akhir akan ditransfer dengan menggunakan pump atau transfer pump masuk ke dalam tangki biofilter dengan kapasitas 2 kubik. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk sistem pengendapan bakteri yang mengurangi namanya CO2-BOD atau rumah singgahan bakteri sementara yang ada di dalam tangki biofilter. Nah, setelah dari biofilter, proses secara elevasi atau otomatis, dia akan ditransfer ke dalam bak akhir atau yang namanya WLC dengan menggunakan water level control. Dengan sistem otomatis, air tersebut masuk ke dalam, ditransfer ke dalam tangki reaktor yang siap diolah mesin IPAL dengan sistem advanced oksidasi proses. Nah, seperti itu sanitasi dimanapun Anda berada. Jadi, Rumah Sakit Modern Indonesia ini sudah teruji dengan BMAR atau baku mutu air limbah sudah 3 tahun berturut-turut, kualitas air masih sangat baik dan sesuai dengan regulasi dengan aturan Permen LH 68 tahun 2016 yaitu baku mutu air limbah. Nah, sahabat sanitasi dimanapun Anda berada. Nah, saya saat ini sudah ada di salah satu fasilitas laundry. Nah, ini adalah satu-satunya laundry yang terbesar, termewah, dan terbagus di fasilitas di Nusa Tenggara Timur. Nah, ini adalah di laundry. Bagaimana sistem pengolahan limbahnya? Nanti kita lihat. Saksikan sama-sama. Nah, sahabat sanitasi dimanapun Anda berada, sekarang sini yang seperti tadi saya katakan, sistem pengolahan limbah di laundry adalah pemisahan sabun atau pemisahan busa. Nah, dengan sistem kita tidak bisa masukkan dalam sistem IPAL atau sistem pengolahan limbah secara langsung, tetapi kita proses yang namanya pre-treatment atau treatment awal untuk pemisahan kimia atau sisa sabun atau deterjen yang ada di dalam limbah yang ada di rumah sakit umum ini saya. Nah, di belakang saya saat ini adalah proses filterisasi. Dengan penampungan awal kita menggunakan bak tampung awal untuk pengendapan pemisahan sabun. Baru proses di sini adalah penggunaan nanotech dengan sistem filterisasi dengan karbon aktif dan pasir silika. Nah, seperti itu. Tetapi hasilnya untuk kualitasnya air limbah di rumah sakit Indonesia, kita parameter untuk pemantauan bulanan atau harian sudah sangat baik dibandingkan kita sebelum pola treatment awal atau di saring atau lebih di penampungan awal. Nah, sekarang kita KMP mungkin kita masuk ke dalam mesin IPAL. Teman-teman sanitasi ingin tahu sistem AOP itu apa, sama seperti sistem biofilter yang kami kerjakan ke tempat-tempat sebelumnya yang kami spot ke YouTube kami, channel kami. Mungkin nanti kita bisa diantarkan ke dalam operator. Sanitasi dimanapun Anda berada, kami sekarang sudah ada di ruangan panel IPAL atau IPAL AOP, Advanced Oksidasi Proses. Nah, ini kita di sini sistemnya dengan KWMP, mungkin KWMP bisa bantu menjelaskan ada apa sih di dalam sistem AOP ini dan bagaimana pengendalian operasionalnya seperti apa KWMP sehingga membedakan dengan AOP yaitu dengan sistem biofilter. Nah, nanti coba KWMP bisa bantu untuk teman-teman sanitasi Nusantara ini sistem operasionalnya seperti apa, KWMP? Baik, yang untuk di dalam sini yang ada panel ozon, tangki sama pompa dengan UV, lampu UV. Oke, jadi sahabat sanitasi dimanapun Anda berada, di sini sistem AOP atau Advanced Oksidasi Proses. Advanced oksidasi proses itu tanpa menggunakan bakteri. Jadi dia sistemnya seperti dengan penggunaan ozon, dengan sistem teknologi ozon yang seperti dikatakan KWMP dengan disuplai pertama air limbah dari sistem dari WLC ini atau water level control itu dia akan ditransfer ke dalam reaktor. Reaktor ini terus ke dalam reaktor baru ke proses sistem ozon
proses terakhir itu adalah filterisasi dan UV lamp. Sama seperti, tapi bedanya dengan AOP, dengan sistem biofilter, kalau dengan sistem AOP tanpa menggunakan bakteri, starter dan bakteri awal. Nah, kalau sistem AOP atau Advanced Oxidation Process ini, dia sistem teknologi atau dengan sistem Advanced Oxidation dengan menggunakan gas, yaitu udara diozonisasikan di dalam tersebut. Nah, demikian secara ringkas KWMP, terima kasih atas penjelasannya. Sangat tepat, mungkin teman-teman sanitasi dimanapun Anda berada ini, dimanapun berada, mungkin sistemnya IPAL AOP dengan sistemnya bakteri, sistem biofilter itu kan sangat berbeda. Nah, mungkin nanti kita spot sistem AOP itu seperti apa, prosesnya seperti apa, nanti kita akan videokan. Terima kasih banyak KWMP atas waktunya. Terima kasih sanitasi dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam lestari buat kita semua. Biar hitam begini, beta NTT. Jadi manis tuh pasti. Pasti dong. Bikin lu mete. Jadi jangan heran lagi, yes. Tolong tanya, dari mana sayang? Dari NTT. Terima kasih sudah menyaksikan video kami dari Rumah Sakit Modern IKCF ITTS. Semoga video ini menambah pengetahuan teman sanitasi sekalian tentang jenis-jenis IPAL yang sudah kami bangun. Mari kita bersama-sama menjaga lingkungan tetap bersih dan tidak membuang limbah yang dapat merusak lingkungan. Demikian dulu video dari tim IPAL Service kali ini. Kita akan bertemu kembali di video-video berikutnya ya guys. Jangan lupa like dan share sebanyak-banyaknya video ini ke teman sanitasi kalian di mana saja, agar tidak ketinggalan berita tentang IPAL dari channel kami. Tetap jaga kesehatan dan selalu tetap semangat ya guys. Sampai jumpa, salam sehat, salam lestari.